Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswadu du'aik. Rabbana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal 'amali wal nadari ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an yuqarribuna ilayk. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habibin Mustafa wa rasulil mujtaba wa nabiyyil murtada wal huda syamsul muhammadil huda sayyidis sadat sayyidina Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i awladihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in والشهداء والعلماء والمصلحين إلى حضرة جميع الملائكة المقربين والأولياء الصالحين المقربين وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى علينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن حقوق علينا وعلى مناوينا ومن السلف الصالح وعلى كل نية صالحة وخصوصا إلى حضرة الشيخ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وإلى حضرة الشيخ نووي بن عمر الجابر البداني رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai dengan meminta mulazamatu hadha du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa badala bi asrarihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha mulazamatu hadha du'a wa minha iku setengah saking pira-pira sebab husnul khatimah atau wa minha iku setengah saking asbab husnul khatimah mulazamatu hadha du'ai utawi
ngelanggenake utawa netepi ikilah tunggu mulazamatu hadzal du'a, mengontinyukan atau merutinkan membaca doa ini. Wa huwa halawtawi hadzal du'a, wa huwa dan doa itu ya rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai', yaitu doa ya tadi itu ya Rabb kulli syai' dan seterusnya. Ya Rabb kulli syai', duh pengirane saben-saben suci-suci. Ya Rabb kulli syai', wahai Tuhan segala sesuatu, bi qudratika kelawan kuasane panjenengan, bi qudratika kelawan kekuasaane panjenengan dengan kekuasaanmu, ala kulli syai' ing atase saben-saben suci-suci, ala kulli syai' atas segala sesuatu, ighfir mugi panjenengan ngapura, ighfir mugi panjenengan ngapura li kanggo ingsun, li untuk saya, kulla syai' segala sesuatu, saben-saben suci-suci. Wala tas'al lan mugi boten nangleti panjenengan, wala tas'al dan janganlah engkau menanyakan ni ingsun kepadaku, an kulli syai' saking saben-saben suci-suci, an kulli syai' dari segala sesuatu, wala tuhasib lan ojo ngitung-ngitung, wala tuhasib lan sampun ngitung-ngitung panjenengan, jangan engkau menghitung ni ingsun bahasa Indonesia itu kadang-kadang juga susah ya, karena kadang-kadang bahasa Indonesia itu tidak bisa mewakili bahasa yang pas gitu, kadang-kadang susah. Kalau kita ini, kalau orang Jawa itu kan mau menggunakan bahasa seperti tadi itu kan kesannya kan kayak orang Jawa bilang tumogo gitu ya, apa namanya, jangka, apa ya, kurang toto kromo atau apa ya. Wala tuhasib lan mugi boten ngitung-ngitung panjenengan, dan janganlah engkau menghitung-hitung ni ingsun fi kulli syai' dalam saben-saben suci-suci, pada segala sesuatu, pada tiap sesuatu. Wa a'ti lan mugi panjenengan paring, wa a'ti lan mugi panjenengan paring ni ingsun, dan berikanlah kepadaku kulla syai' saben-saben suci-suci.
Kemudian ada huruf apa itu? Hamzah dan ha. Iya, ini kita panjenengan ada. Betul. Ada tulisan hamzah dan ha atau alif dan ha panjenengan kadang atau hamzah. Betul. Oh, betul. Jadi kita kuning biasanya macam alif dan hamzah. Alif dan hamzah. Hamzah dan ha. Ya, itu biasanya singkatan istilahnya orang cara pesantren itu nyebut singkatan dari kalimat intaha. Intaha itu artinya sudah habis dari pembahasan atau dari bab atau dari kalimat tertentu. Ya, ini dalam paragraf terakhir dari muqaddimah, ya, muqaddimah yang disampaikan dalam syarahnya oleh Mbah Yai Nawawi Al-Bantani. Di sini disebutkan bahwa di antara sekian banyak sebab orang mendapatkan husnul khatimah, yang semua orang berharap mendapat husnul khatimah. Kita ini semua berharap mendapatkan husnul khatimah, yaitu akhiran dari perjalanan hidup kita ini yang baik, happy ending dari perjalanan kehidupan kita, yaitu husnul khatimah. Di antara sebab-sebab mendapatkan husnul khatimah, di samping doa-doa yang sudah diajarkan atau yang disampaikan oleh Mbah Yai Nawawi, ya, di depan ada doa yang panjang itu, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Nah, ada doa lagi yang lain yang kalau orang mau merutinkan doa ini, maka insya Allah orang itu juga akan mendapatkan husnul khatimah. Apa itu doanya? Ya Rabba kulli syai', Ya Rabba kulli syai', bi qudratika ala kulli syai', ighfir li kulla syai', wa la tas'alni an kulli syai', wa la tuhasibni fi kulli syai', wa a'tini kulla syai'. Hafal? Ya? Belum? Cara apa? Ya Rabba kulli syai', bi qudratika ala kulli syai', ighfir li kulla syai', wa la tas'alni an kulli syai', wa la tuhasibni fi kulli syai', wa a'tini kulla syai'. Ya. Ini doa enggak terlalu panjang, enggak seperti yang kemarin. Kemarin panjang. Kalau mushaf Quran itu sudah setengah halaman itu yang sebelumnya. Ya. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Panjang. Kalau doa ini kan relatif pendek. Ya Rabba kulla syai', atau kadang-kadang ada yang nambahi Allahumma
syai' wa la tas'alni 'an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai'. Kalau doa yang sebelumnya itu lebih kepada doa yang sifatnya seolah-olah, tapi ya termasuk seolah-olah itu tidak tidak egois gitu ya, tidak untuk kita semata, tapi untuk orang lain. Allahumma ghfir umat Sayyidina Muhammad. Jadi yang didoakan itu orang lain, umatnya Sayyidina Muhammad. Seolah-olah begitu, tapi kan termasuk dirinya juga. Umat yang Kanjeng Nabi itu kan juga termasuk kita juga. Nah kalau di doa ini itu kesannya lebih kepada yang sifatnya pribadi, lebih individual, ya. Jadi lebih pribadi yang doa. Allahumma ya Rabb kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni 'an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai'. Ini balik lagi bandingannya. Kalau yang sebelumnya itu kan sudah kita sampaikan bahwa doa itu ya, memang semuanya dari Rasulullah tentunya. Dari Rasulullah itu ya otomatis dari Allah juga. Rasulullah itu apa yang beliau sampaikan, apalagi yang kaitannya dengan masalah-masalah ibadah, itu semuanya ya dituntun oleh Allah. Semuanya itu berasal dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu kan Kanjeng Nabi. Ya. Jadi kalau yang doa kemarin ada yang sebelumnya itu kita sebutkan ada tokoh sufi. Masih ingat Pak siapa namanya? Ada tokoh sufi Abul Abbas Al-Mursi. Ya, Abul Abbas Al-Mursi. Itu beliau punya guru namanya siapa? Abul Hasan Asy-Syadzili. Thariqat Syadziliyah itu Abul Hasan Asy-Syadzili. Nah ini doa itu berasal dari tokoh sufi ini yang juga bermimpi dan dalam mimpi itu mendapatkan doa ini. Ya, jadi mendapatkan doa ini. Ada yang menyebut bahwa doa ini diajarkan oleh Nabi Allah Fadil atau kita kenal Nabi Fidil. Doa itu yang awal itu banyak dibaca oleh auliyaullah, wali-walinya Allah. Bahkan ada yang menyebut orang yang mendawamkan atau yang melanggengkan doa itu, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu termasuk, ya itu juga termasuk wali juga, bahkan disebut wali abdah. Kemudian yang doa ini, ya yang doa yang pendek ini, ya Rabb kulli syai' dan seterusnya ini. Doa ini dikaitkan dengan ulama yang lain, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu di antara imam mazhab yang 4 itu. Ya, ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal.
ada cerita yang cerita ini berasal dari imam hadis juga, Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal sebagai ahli hadis di samping ahli fikih, yaitu Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah ini juga tokoh ahli hadis luar biasa juga. Beliau punya kitab yang sangat terkenal, Sahih Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau menjenengan baca kitab hadis, misalkan yang sering menyebut ini, misalkan kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk ini ya, pengarang kitab Masalihul Ibad ini, atau kitab yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Nasalihul Ibad ini ya. Beliau ini punya kitab kumpulan hadis agak kecil sebenarnya, tapi ya banyak juga hadisnya, lebih dari 1000, sekitar 1500-an. Namanya kitab Bulughul Maram. Mungkin kita kenal dengan kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu banyak memuat kitab-kitab hadis, di antaranya adalah kitabnya Imam Ibnu Khuzaimah. Maka sering ada di sana disebutkan wasahhahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, meninggal tahun 311 Hijriah. Itu Imam Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah itu menceritakan bahwa ketika Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal itu meninggal tahun 241 Hijriah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau menyampaikan, saya saat itu ada di, orang dulu menyebut Iskandaria. Kalau orang sekarang menyebutnya itu Alexandria. Pernah dengar nama itu ya? Mana itu? Alexandria itu mana? What is that? Krian ini ngumpul terus Pak. Alexandria masuk Mesir ya, jadi Alexandria, Iskandaria, kalau orang bilang Iskandaria. Jadi termasuk tadi ada tokoh yang juga terkenal, ada Ibnu Athaillah As-Sakandari itu Iskandaria, Alexandria. Nah, beliau menyatakan saya ada di sana, ada di Mesir. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal itu meninggal di Baghdad. Menjenengan tahu Baghdad? Mojo Agung niku. Jenengan tahu terus. Iya. Nah, kemudian dia, karena beliau sangat cinta dengan Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan ada riwayat, meskipun tidak banyak yang menyebutkan, beliau pernah berguru kepada atau pernah belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Khuzaimah. Saya sedih luar biasa. Nah, tiba-tiba suatu malam saya bermimpi ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal. Ya begitu orang kalau subhanallah, jadi alam ruh itu beda dengan alam jasad seperti ini. Jadi orang itu bisa ketemu di alam yang berbeda, dan di alam itu lintas waktu dan tempat. Orang yang tidak pernah bertemu pun itu bisa ketemu. Orang yang dalam dalam zahirnya tidak pernah ketemu, itu bisa kemudian secara rohani ketemu. Kan kita ini tidak pernah ketemu secara fisik, secara zahir dengan Kanjeng Nabi, kan? Tapi ada kemungkinan, ada potensi kan? Orang yang tidak pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi secara fisik itu bisa ketemu dengan Kanjeng Nabi. Maka ada orang mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Nah, jadi di alam rohani itu kemungkinan itu sangat. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Di sana disebutkan wa huwa yatabakhta. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu dalam mimpinya dilihat sedang berjalan, dan jalannya itu gagah sekali. Jalannya keren banget, gaya keren. Kemudian siapa? Imam Ibnu Khuzaimah ini bertanya, "Ya Aba Abdillah, ayyu masyiatin hadhihi?" Ini jalan model apa ini, Pak? Jalan kayak begini. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyebut masyiatul khuddam fi daris salam. Jalan seperti ini adalah jalannya para pelayan surga. Subhanallah. Itu bahasanya Imam Ahmad bin masyiatul khuddam fi daris salam. Jadi jalannya para pelayan surga itu ya seperti ini, gagah, keren. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah bertanya lagi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah berikan kepadamu? Apa yang diperbuat oleh Allah kepadamu? Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan, "Ghafarallahu, Allah mengampuni dosa-dosaku. Wa tawajjani, Allah memakaikan mahkota kepadaku. Wa albasani bina'laini min dhahab, Allah memakaikan mahkota, memberikan pakaian kepadaku, memberikan alas kaki kepadaku yang terbuat dari emas." Subhanallah. Betapa mulianya, gambaran betapa Imam Ahmad bin Hanbal itu mendapat maqam atau mendapat kedudukan yang luar biasa mulia. Dan kemudian Allah menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Ahmad, wahai Ahmad bin Hanbal," atau wahai Ahmad bin Hanbal, "Hadza biqaulikal Qur'an kalam." Semua ini kamu dapatkan karena kegigihanmu, karena kesabaranmu, karena keberanianmu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamku. Insyaallah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah mengalami siksaan yang luar biasa, pernah mengalami
penderitaan yang luar biasa. Pernah dipenjara oleh rezim saat itu. Ya orang-orang alim, ulama, fuqaha, hukama di penjara rezim itu biasa, nggak pernah mundur dengan kita ini kan, nggak pernah mengalami segala mono-mono. Kita ini punya nyali atau tidak untuk menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang kita ini menyampaikan kebenaran tidak punya nyali. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu dipenjara. Bukan hanya dipenjara, disiksa luar biasa. Kita ini kalau ngaku sebagai santrinya Mbah Hasyim, kuduan di penjara. Loh, ini toh, kita ini kan ngaku santrinya Mbah Hasyim. Apa mana sing kebayar tulisannya Nahdlatul Ulama barang. Loh, ngaku santrinya Mbah Hasyim kok di penjara. Mbah Hasyim itu dipenjara oleh penjajah, penjara oleh Jepang. Subhanallah, imam 4 mazhab ini semuanya pernah dipenjara oleh rezim. Abu Hanifah pernah dipenjara, Imam Malik pernah dipenjara, Asy-Syafi'i pernah dipenjara, Ahmad bin Hanbal nemen tambah dipenjara oleh rezim. Jadi zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, rezim ini kemudian berkolaborasi karena memang disusupi dan kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok di luar Ahlus Sunnah. Nah, makanya ini hati-hati, jangan menyepelekan urusan politik. Jangan dikira urusan politik tidak penting-penting. Islam itu juga ngurusi politik. Jangan dikira Islam itu ngurusi bangsane wong mati, tahlilan, berkatan, enggak Pak. Politik barang itu harus. Jadi penguasa saat itu kolaborasinya dengan orang-orang Mu'tazilah, kolaborasinya dengan orang-orang Jahmiyah yang mereka punya paham bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara orang-orang Ahlus Sunnah meyakini bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Nah, paham yang dibawa oleh Mu'tazilah yang kemudian paham ini menjadi paham pemerintah secara resmi disebarkan kemana-mana. Semua rakyatnya harus menerima keyakinan atau paham bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Sebarkan siapapun yang menentang ini maka dia akan dihukum. Imam Ahmad bin Hanbal dan termasuk ulama-ulama yang lain banyak yang kemudian menjadi korban dari rezim. Banyak ulama yang meninggal karena dibunuh dan lain sebagainya, mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Al-Quran itu adalah qadi, Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, sudah. Dan kemudian termasuk di situ Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara, disiksa luar biasa, dicambuk ratusan kali. Itu cara saya kiai gede, gurunya para kiai seperti ahli hadis, ahli fikih yang luar biasa. Bahkan ada ulama itu yang menyebut Imam Ahmad bin Hanbal itu hafalan atau koleksi hadisnya. Koleksi itu hafal Pak, bukan seperti kita HP dong. Hafal itu lebih dari 1 juta hadis. Ada yang menyebut 1 juta hadis.
beliau hafal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau panjenengan pernah baca kitab hadis, ada kitab hadis besar namanya itu Musnad atau Al-Musnad, Musnad Ahmad bin Hanbal. Itu kalau yang umum, cetakan yang umum itu terdiri dari 4 jilid. Yang umum 4 jilid, gede-gede. Ya, yang tergantung nanti cetakannya mau dibikin berapa jilid, tapi umumnya itu 4 jilid. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau itu masya Allah di penjara luar biasa. Bahkan ada yang menyebut disiksa habis-habisan sampai keluar penjara itu nggak bisa jalan, penuh dengan luka. Jadi kaki itu bukan sekedar dikepuki, tapi dirantai dengan rantai yang mungkin cara panjenengan rantai kapal sampai tidak bisa jalan. Ahmad bin Hanbal, subhanallah. Nah, kembali lagi kepada mimpinya Imam Ibnu Khuzaimah. Allah di sana menyampaikan, ya Ahmad, hadza biqaulika al-Qur'an kalam. Ini yang semua kamu dapatkan adalah karena kamu membela, karena kamu teguh menyatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamku. Allah menyampaikan seperti itu. Kemudian Allah menyampaikan lagi, wad'uni, dan berdoalah kamu bitilka da'awat, dengan doa-doa itu, yaitu doa yang allati balaghatka an Sufyan, yang kamu menerima doa itu dari Imam Sufyan. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal itu punya guru, ya, guru dalam hadis juga, namanya Imam Sufyan bin Uyainah. Ada 2 Sufyan, sama-sama ahli hadis, sama-sama terkenalnya, ya, yang mendahului Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sinten Pak? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Cuman secara zahir atau secara fisik Imam Ahmad bin Hanbal tidak ketemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri itu meninggal tahun 241 Hijrah. Meninggal 141. Ya, 141. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 143. Ada yang menyebut 161 sama 163. Benar. 161 Imam Sufyan Ats-Tsauri 161. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 163, ada yang menyebut 164. Jadi secara Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241. Ya. 241. Apa tadi? Jadi Allah menyampaikan dalam mimpi itu, mimpinya Imam Ibnu Khuzaimah, teruslah berdoa dengan doa yang kamu dapatkan dari Imam Sufyan. Sufyan, gurunya beliau yang langsung itu adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Yang doa itu senantiasa kamu baca di waktu di dunia. Nah, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal membaca doa itu. Doanya ya ini, doa yang dibaca oleh Imam
Imam Ahmad bin Hanbal dalam mimpi yang dialami oleh Imam Ibnu Khuzaimah, yaitu doa, ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai'. Cuman ada beberapa perbedaan riwayat. Sampai berapa? Habis. Cuman ada beberapa perbedaan riwayat. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah itu dua kalimat atau dua frasa itu tidak ada. Yang wala tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai' itu tidak ada. Jadi dalam riwayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah itu hanya berhenti pada wala tas'alni an kulli syai', wala tas'alni an kulli syai'. Jadi Imam At-Tabbah Yai Nawawi Al-Bantani memberikan informasi, memberikan pendidikan kepada kita kaitannya cara atau resep orang mendapatkan husnul khotimah. Jadi kalau di awal-awal kita sudah membaca ada beberapa doa, termasuk doa yang terakhir ini, yaitu tadi ya Rabba kulli syai'. Hafal Pak? Belum hafal juga? Maka sudah saya baca berkali-kali. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai'. Kalau di riwayatnya Imam Ibnu Khuzaimah sampai di situ. Mbah Yai Nawawi menambahi ada kalimatnya wala tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai'. Jadi itu doa supaya kita diampuni dosanya, ya, mengakui kebesaran Allah, kekuasaan Allah, otomatis mengakui kehinaan kita, betapa tidak berdayanya kita, betapa butuhnya kita kepada Allah, dan kita mengakui bahwa kita ini banyak salah. Banyak salah, kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan dan lain sebagainya, dan kita minta kepada Allah wala tuhasibni dan wala tas'alni an kulli syai'. Ini tunggu iki diangen-angen kira-kira malaikat ku ya rada mesem. Piye karepe wong iki? Kok njaluk sampe nek dhewe kaya ngono. Wis karuan dosane akeh, kelakuane gak kena, njaluk kabeh dosane disepuro. Terus mari ngono, ya Allah, pun jenengan takleti tentang napa-napa kula. Lho cek enake. Kaya-kaya on nggih. Ya moga-moga kita ini karena keberkahannya kiai-kiai kita, keberkahannya guru-guru kita, keberkahannya para auliyaullah, juga karena keberkahannya baginda Rasulullah, kita betul-betul menjadi orang yang mendapatkan husnul khatimah. Amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la